Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan ayat berikutnya dari surah Yunus, yaitu mulai dari ayat 75. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. Pada kumpulan mulai dari ayat-ayat ini dan seterusnya sampai beberapa ayat di belakangnya, Allah Subhanahu wa taala bercerita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang Nabi Musa. Setelah sebelumnya tentang Nabi Nuh, lalu Allah mendahului cerita tentang para nabi sesudah Nabi Nuh, ya, dengan kata pendahuluan. Ini kata pendahuluannya, kalimat yang merupakan pendahuluan, di mana Allah Ta'ala menyatakan Tsumma ba'atsna, kemudian kami bangkitkan, kami utus mim ba'dihi, sesudah dia, sesudah Nabi Nuh maksudnya, rusulan, para rasul, ila qaumihim, kepada kaumnya. Faja'uhum, maka datanglah mereka para rasul, hum, kepada mereka kaumnya, bil bayyinati, dengan membawa bayyinat, al bayyinat, bukti-bukti, hujah-hujah, dalil-dalil. Itu. Fama kanu liyuminu, maka tidaklah ada mereka mau beriman. Mereka enggak mau beriman. Ya, ketika didatangi para rasul tadi, mereka tidak mau beriman, sebabnya antara lain bima kadzabu bihi min qablu, dengan sebab apa yang mereka telah mendustakan kepadanya dari sebelumnya. Jadi awal mula para rasul datang kepada mereka, mereka langsung tidak percaya begitu saja. Akibatnya ya akhirnya mereka tidak percaya seterusnya. Nah, yang baik itu ketika kita didakwai, diajak dengan sesuatu yang datang, ajakan itu datang dari Allah dan Rasulnya, kita langsung iya, sami'na wa ata'na, Kami mau mendengar dan kami mau mentaati. Dah.
mendengar dan taat itu wajib atas setiap muslim. As-sam'u wa ta'atu 'alal mar'il muslimi fima ahabba wa kariha. Kata Nabi begitu. Al-mar'ul muslim as-sam'u wa ta'atu. As-sam'u pendengaran maksudnya mendengarkan. Wa ta'atu dan ketaatan maksudnya mentaati. Mendengarkan dan mentaati itu alal mar'il muslimi, wajib atas setiap orang muslim. Jadi mendengarkan dan mentaati siapa? Yang mendengarkan satu, mendengarkan dan mentaati Allah. Dua, mendengarkan dan mentaati Rasul. Tiga, mendengarkan dan mentaati ulil amri. Dah. Terus juga mendengarkan dan mentaati kedua orang tua. Dalam konteks yang lain ya. Jadi mendengarkan dan mentaati kepada Allah dan Rasulnya itu mutlak. Mutlak itu enggak pakai syarat, enggak pakai reserve, tanpa reserve, tanpa syarat. Kalau kita bilang saya mau tapi syaratnya, saya mau ngaji tapi syaratnya enggak pakai. Ngaji ya ngaji, enggak mau yang mau ya sudah. Kalau kamu enggak mau ngaji selamanya kafir kamu. Gitu aja. Kalau mau ngaji, beriman kamu. Ya. Jadi karena mereka sudah mendustakan sebelumnya, yaitu dimulai dari kaumnya Nabi Nuh, lalu kaum di belakangnya mengikuti kaum Nabi Nuh juga, padahal jaraknya itu ratusan tahun. Ya. Tapi ya begitulah kejadiannya. Makanya Allah menyatakan kadzalik, begitulah. Nadba'u, kami mengunci, menyegel ala atas terhadap kulubi hati al-mu'tadin, orang-orang yang melampaui batas. Jadi kalau kita melampaui batas, nanti pasti oleh Allah akan disegel hati kita, akan dikunci sehingga tidak bisa dan tidak mau mendengar kebenaran lagi. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Setelah Allah mendahului bahwa nanti bahwa sesudah Nabi Nuh datang para rasul kepada kaumnya. Di antara mereka kata Allah pada ayat 75, Allah tidak memulainya setelah Nabi Nuh dengan Nabi Hud. Ya, tapi Nabi Musa. Nanti di belakangnya Nabi Musa ada Nabi lagi ya, nanti. Sekarang Nabi Musa dulu. Yang satu Nabi Nuh, kemudian Nabi Musa. Allah berfirman pada 3 ayat atau 4 ayat ini ya. Summa kemudian ba'asna kami mengutus dihim dari sesudah mereka. Ya, dari sesudah mereka maksudnya dari sesudah kaumnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Hud, kaumnya Nabi Soleh dan seterusnya. Kami mengutus atau kami membangkitkan sesudah mereka Musa, Nabi Musa wa Haruna dan Harun, Nabi Harun. Nah, Musa dan Harun ini saudara sepupu, bersaudara. Tapi yang diberi kitab Taurat Nabi Musa, ya. Nabi Harun hanya disuruh meneruskan apa yang ada dalam ajaran Taurat. Ya. Kemudian kami mengutus sesudah mereka Nabi Musa dan Nabi Harun. Allah mengutus keduanya ila Fir'aun, kepada Fir'aun. Nah, sini ada pelajaran tata bahasa Arab ya. Dulu kata Ustadz kalau di depannya ada huruf jer, ada huruf ila, ada huruf bi dengan ka seperti lila untuk ila kepada, ala di atas, min dari, fi di dalam dan seterusnya itu ya. Katanya kalau di belakang huruf jar ada isim itu katanya harus majrur. Nah, ini kok kelihatannya mansub ini. Kenapa kok enggak ila fir'auni, kok ila fir'auna? Karena ini perkecualian. Ini termasuk yang diperkecualikan. Huruf jar itu kalau di belakangnya ketemu isim, itu isimnya ya pasti majrur. Cuma majrurnya itu setiap isim itu beda-beda. Ada yang dengan kasroh, ada yang dengan kasrotain, ada yang dengan fathah bahkan.
Ya, ini bukan dengan kasrah tapi dengan fathah. Ya, untuk siapa? Untuk nama-nama orang yang bukan orang Arab. Kalau nama yang Fir'aun bukan orang Arab. Jadi ya termasuk di sini. Jadi kemudian kami mengutus sesudah mereka Nabi Musa dan Nabi Harun kepada Fir'aun wa malaihi dan kepada pembesar-pembesarnya, malaun, pembesar, tokoh, pimpinan, ketua-ketua. Ya, pembesar-pembesar, ketua-ketua, pimpinan-pimpinan. Jadi pimpinan-pimpinan kaumnya, ketua-ketua kaumnya. Kami mengutus Nabi Musa dan Harun kepada Fir'aun dan pembesar-pembesarnya bi ayatina dengan ayat-ayat kami, dengan membawa ayat-ayat kami. Fastakbaru, maka mereka pun takabur, istakbaru, merasa besar, sombong. Biasanya fastakbur diartikan maka mereka sombong. Ya, orang yang sombong pasti dia merasa besar, merasa hebat. Nah, kita tidak boleh sombong. Ya. Maka mereka pun takabur, maksudnya tidak mau menerima ayat-ayat Allah yang dibawa oleh Nabi Musa dan Nabi Harun. Wa kanu, dan jadilah mereka, dan menjadilah mereka atau adalah mereka kaum yang mujrimin, berdosa, dan jadilah mereka kaum yang berdosa. Falamma, maka ketika ja'ahum, telah datang kepada mereka al-haqqu, kebenaran itu, min indina, kebenaran itu yang datang min indina, dari hadapan kami, dari hadapan Allah. Qalu, mereka berkata ketika melihat, ketika tahu kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa, mereka berkata, inna hadza, inna sesungguhnya, hadza ini yang kamu bawa ini Musa, itu bukan ayat-ayat Allah, bukan ayat Tuhan, bukan mukjizat itu. Lasihrun mubin, kata mereka begitu. Qalu, mereka berkata, inna hadza, sesungguhnya ini, lasihrun, sungguh adalah sihir, sungguh sihir, merupakan sihir, mubinun, yang nyata. Nah, ketika mereka bilang Musa, kan waktu di hadapan Fir'aun itu diceritakan di dalam surat lainnya ya. Kita selesaikan ini dulu ya, bahwa itu sihir Musa, tongkat yang kamu lemparkan jadi ular itu sihir itu. Kan Fir'aun minta bukti, mana buktinya Musa kalau kamu utusan Tuhan? Ini loh buktinya. Allah mewahyukan kepada Musa, Musa lemparkan tongkatmu ke hadapan Fir'aun. Dilemparkan, nih buktinya ini, dilemparkan oleh Musa. Itu berubah jadi ular. Langsung Fir'aun bilang, ini, sihir yang nyata ini, kata Fir'aun dan pembesar-pembesarnya. Apa kata Musa? Apa kata Nabi Musa? Qala, berkatalah Musa, Nabi Musa, atakuluna, apakah kalian selalu akan berkata, lil haqqi, kepada kebenaran, lama ketika ja'akum, telah datang dia, kebenaran itu, kepada kalian. Apakah kalian akan berkata terhadap kebenaran ketika dia telah datang kepada kalian, mengatakan asihrun hadza, apakah sihir ini? Apakah kalian akan bilang begitu? Setiap datang kebenaran kalian bilang ini sihir? Wala yuflihus sahirun. Yang ngomong sihir itu antara lain ya para pembesar-pembesar Fir'aun yang tahu sedikit, seluk-beluk sedikit tentang sihir. Ini sebelum dipanggil para tukang sihir di seluruh antero kerajaan Fir'aun. Jadi Nabi Musa diutus oleh Allah di saat manusia sedang sedang senang-senangnya kepada sihir.
Datang Nabi Musa mengalahkan ajaran sihir. Ya, Nabi Nuh diutus oleh Allah di saat orang-orang lagi pada senang-senangnya menyembah berhala. Diingatkan oleh Nabi Nuh sampai 950 tahun, enggak berubah sama sekali. Dihabisi semuanya oleh Allah. Tidak datang di belakangnya nabi-nabi berikutnya, ya Nabi Hud dengan ciri khasnya, Nabi Soleh dengan ciri khasnya kaumnya masing-masing, tapi semuanya sama. Intinya sama, mereka menolak kebenaran, ya. Dan di zaman Nabi Musa, para pengusaha Fir'aun mengatakan ini sihir Musa. Lalu Allah bilang, wala yuflihus sahirun, dan tidaklah akan menang tukang-tukang sihir itu. Nanti kita lihat tafsirnya ya. Lalu pada ayat yang ke-78, qalu, mereka berkata, ajitana, apakah engkau datang kepada kami? Apakah jita engkau Musa datang kepada kami? Lital fitana, untuk engkau memalingkan kami. Amma, dari apa yang wajadna, kami telah mendapati, alaihi, di atasnya, abaana, nenek moyang kami, bapak-bapak kami. Watakuna, dan engkau ingin menjadi, dan menjadilah engkau, dan menjadilah, ya bukan engkau, dan menjadilah, ini fiilnya ya, dan menjadilah lakuma, bagi kamu berdua, bagi kamu Musa dan Harun, al-kibriya'u, kebesaran, fil ardi, di bumi. Musa, apa kata mereka? Apa kamu datang kepada kami untuk memalingkan kami dari apa yang nenek moyang kami telah mendapati di atasnya? Nenek moyang kami dari dulu ya begini ini Musa. Menyembah itu ya menyembah bukan Tuhan kamu itu. Kamu sekarang mau datang kepada kami, mau memalingkan kami dari ini, kebiasaan kami mengikuti nenek moyang kami. Terus yang kedua, tuh, kamu kepingin ya menjadi pembesar di muka bumi dengan kamu mendatangkan seruanmu, ajakanmu, dakwahmu. Rupanya kamu kepingin jadi pembesar di muka bumi ini ya, menjadi pembesar terhadap kami. Itu tuduhan orang kafir kepada orang beriman itu begitu. Jadi kalau ada penguasa diberi peringatan, dia menuduh yang memberi peringatan dengan tuduhan seperti ini, ini berarti ini penguasa ini sama dengan Fir'aun. Itu aja. Oh, datang dengan membawa kebenaran, tidak minta apa-apa kok. Nabi Musa datang tidak minta duit sama Fir'aun, tidak minta jabatan sama Fir'aun, tidak minta kepingin dimasukkan ke dalam kerajaan Fir'aun menjadi pejabat, tidak kepingin dimasukkan dalam istana Fir'aun untuk menjadi menterinya atau perdana menterinya, enggak. Cuma kepingin Fir'aun itu tunduk pada yang diajarkan oleh Nabi Musa. Udah itu aja. Dan tunduknya Fir'aun kepada yang dibawa oleh Nabi Musa itu bukan berarti tunduknya Fir'aun kepada Musa secara pribadi, bukan. Itu tunduk kepada Allah itu. Musa cuma sebagai utusan saja kok. Tapi enggak paham. Orang kafir itu memang enggak paham. Kalau paham enggak mungkin kafir. Ya. Wa ma nahnu lakuma, dan tidaklah kami untuk kalian berdua bimu'minin. Wa ma nahnu, dan tidaklah kami lakuma kepada kalian berdua bimu'minin, dengan orang-orang yang beriman. Maksudnya kami tidak akan beriman kepada kalian berdua Musa. Tidak akan. Kenapa? Lah kamu mau memalingkan kami dari kebiasaan kami kok. Nah, saudara sekalian, apa yang diceritakan Allah dalam cerita tentang Nabi Musa ini akan terjadi terus sepanjang zaman. Sepanjang masa akan selalu ada apa yang pernah terjadi dan dialami oleh para nabi-nabi Allah dan rasul-rasul Allah. Kalau dulu ada nabi yang dibakar oleh rajanya, maka kalau sekarang ada ulama dihukum, dipenjara, disiksa oleh penguasa, itu sama saja, biasa saja. Kenapa? Karena ulama tadi berpegang kepada kebenaran. Dan berpegang kebenaran itu
berat. Nabi mengatakan akan datang waktunya nanti di akhir zaman, ketika orang memegang kebenaran itu ibarat seseorang menggenggam bara api. Bara api, kalau kepengen tahu bara api sampai datang ke tukang sate. Ya, tukang sate, lihat dia bagaimana membakar sate. Apakah pakai apa itu? Arang apa enggak? Arang atau kayu atau apalah yang dibakar di situ. Nah, itu kan ada bara. Nah, itu beriman di akhir zaman itu seperti memegang bara api. Artinya kalau kamu pegang teguh ini, kamu kesakitan, kepanasan kamu. Sakit. Tapi kalau kamu lepas, ya sudah, kamu kafir. Makanya jadi orang beriman tuh siap-siap menderita. Biasa, penderitaan di dunia ini cuma sebentar aja. Sebentar aja, enggak lama. Enggak sampai 100 tahun menderita. Kita paling 1-2 tahun. Nah, kita hidup loh. Coba masing-masing di antara sampean ini berapa umurnya? Berapa tahun sampean enggak ngaji? Ngaji model begini-begini maksud saya. Kalau ngaji alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha dari kecil mungkin sudah diajari. Ngaji Al-Fatihah dari kecil mungkin orang-orang tua kita sudah mengajari. Ya, tapi ngaji benar-benar gitu loh, membaca ini Al-Qur'an, ini maknanya begini, ini penjelasannya begini. Kan dari dulu kita enggak pernah kayak gitu. Nah, sekarang baru mulai ngaji. Alhamdulillah. Kita masih pada mau ngaji. Padahal saudara, orang-orang di luar sana itu enggak tahu bahwa mengkaji Al-Qur'an begini nih, kegiatan mempelajari Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an, kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu pekerjaan yang paling diridhoi oleh Allah. Bukan hanya Allah yang ridho, para malaikat pun ridho. Itu disebutkan dalam hadis. Ya, kalau saudara masih ingat tuh, malaikat-malaikat tuh kalau mulai habis subuh pergi kemana-mana, terbang kemana-mana cari majelis taklim, jadi majelis zikir. Mana ada majelis, mereka langsung datang mendengarkan, terus menaungkan sayapnya kepada mereka. Dan mereka ridho kepada orang-orang yang datang mendengarkan ayat-ayat Allah dipelajari. Ini sekarang kita lihat tafsirnya ya. Summa kemudian ba'atsna kami mengutus. Kami Allah mengutus min ba'di tilkar rusul, dari sesudah para rasul-rasul itu. Ya, ini berarti sesudah Rasulullah Nuh ada rasul-rasul di belakangnya. Banyak rasul kan itu. Sesudah Allah mengutus para rasul di belakang Nabi Nuh, kami kemudian membangkitkan Musa wa Harun, Nabi Musa dan Nabi Harun ila Fir'auna, kepada Fir'aun, wa malaihi, dan kepada pembesarnya. Ibnu Katsir mengatakan malak di sini ai qaumihi ila wa malaihi wa qaumihi. Jadi Nabi Musa dan Nabi Harun diutus kepada Fir'aun dan kaumnya. Pembesar-pembesarnya Fir'aun kan juga termasuk kaumnya Musa, ya, pembesar-pembesarnya Fir'aun. Atau kalau tafsir Al-Bawi mengatakan malak itu asrofa qaumihi, paling mulianya dari kaumnya Nabi Musa. Jadi orang-orang mulianya kaumnya Nabi Musa. Pembesar-pembesar Fir'aun itu kan pejabat-pejabat tinggi kerajaan. Ada perdana menterinya yang bernama Haman. Ya benar ya, Haman ya. Fir'aun, Haman, kemudian ada menteri-menterinya. Dan menteri-menterinya semuanya yang mengikuti nurut apa kata Fir'aun kok. Walaupun Fir'aun salah ya tetap diikuti. Nah, kita kembali ke sini ya. Allah mengutus, kemudian kami mengutus Nabi Musa dan Nabi Harun kepada Fir'aun dan pembesarnya atau kaumnya, orang-orang mulia dari kaumnya, bi ayatina, dengan ayat-ayat kami ayat itu maksudnya hujajina, hujah-hujah kami, wa barohinina, dan burhan-burhan kami, bukti-bukti kebenaran kami. Fastakbaru wa kanu qaumam mujrimin, maka mereka pun takabur, lalu jadilah mereka orang-orang yang berdosa. Ayat Ibnu Katsir mengatakan istakbaru, orang-orang Fir'aun itu, Fir'aun dan bala tentaranya, Fir'aun dan rezimnya itu semuanya pada takabur. Takabur di sini sombong, maksudnya sombong an ittiba'il haqqi, dari mengikuti kebenaran, wal inqiyadilahu, dan tunduk kepadanya. Jadi orang yang sombong, kata Nabi, ketika Nabi tanya, ya Rasulullah, saya jadi orang itu suka kalau pakai baju yang bagus.
Kalau pakai terompah, pakai sandal, pakai sepatu, saya sukanya pakai sepatu terompah yang bagus ya Rasulullah. Pokoknya kalau pakai apa-apa aku pengen yang pakai yang bagus. Apakah saya termasuk orang yang sombong ya Rasulullah? Apa jawab Rasulullah? Tidak. Bukan itu orang yang sombong. Bukannya orang yang kalau pakai apa-apa pengen yang bagus. Kalau pakai HP nggak mau pakai HP yang murahan. HP yang 20 juta ke atas. Kan ada HP 20 juta ke atas. Yang murahan nggak mau. Loh nggak apa-apa kalau dia punya duit nggak apa-apa. Itu. Dan digunakan untuk kebaikan, untuk kebenaran. Ya. Nah, jadi yang namanya sombong ketika Nabi ditanya, apakah saya termasuk orang yang sombong ya Rasulullah kalau saya pakai apa-apa selalu kepingin yang bagus? Tidak. Terus apa? Al-kibru kata Rasulullah, kama qala Rasulullah SAW. Kesombongan itu batorul haqqi, menolak kebenaran, wa ghamdun nasi, dan merendahkan manusia, merendahkan orang lain. Orang yang sombong adalah orang yang menolak kebenaran, ketika datang kepadanya kebenaran dia tolak. Kemudian yang kedua orang yang merendahkan orang lain. Saudara boleh pakai mobil bagus karena saudara bisa beli mobil bagus, tapi jangan mengejek orang yang mobilnya jelek. Kalau itu yang saudara lakukan, saudara sombong. Saudara boleh pakai baju bagus, tapi jangan mengejek orang yang bajunya jelek. Bajunya jelek itu KW itu, baju kan original. Original enggak boleh, itu batorul hak, sombong gitu. Nah, apa namanya ghamdun nas, merendahkan manusia. Itu sama dengan ini. Fir'aun dan bala tentaranya oleh Allah dicap sebagai orang-orang yang berdosa karena mereka sombong. Makanya kesombongan itu kebanyakannya dikerjakan, dilakukan oleh orang-orang yang ahli dosa, yang suka berbuat dosa. Kalau orang yang suka berbuat baik, dia enggak mau sombong. Orang yang ingin selalu baik, dia enggak mau sombong. Ya, dia diberi sesuatu yang bagus, dia selalu mengucapkan alhamdulillah. Kadang-kadang bukan cuma alhamdulillah adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Gitu. Dipuji Allah berkali-kali. Nah, itu ayat 75. Ayat 76, falamma ja'ahum, maka ketika telah datang kepada mereka, apa yang datang kepada mereka? Yakni ja'a, telah datang kepada mereka, maksudnya ja'a, telah datang Nabi Musa dan Nabi Harun kepada mereka, yakni Fir'auna wa qaumihi, kepada Fir'aun dan kaumnya. Maka ketika telah datang kepada Fir'aun dan kaumnya, ya, al-haqqu, kebenaran itu, min indina, dari hadapan kami, qalu, mereka berkata, inna hadza lasihrun mubin, sesungguhnya ini adalah sihir yang nyata. Kata Ibnu Katsir, ka'annahum, seolah-olah mereka, ya, qabbahahumullah, kata Ibnu Katsir. Ibnu Katsir memaki Fir'aun dan pengikutnya. Ini qabbahahumullah, semoga Allah memburukkan mereka, membinasakan mereka. Ka'annahum, seolah-olah mereka, yaitu Fir'aun dan kaumnya, aksamu, mereka bersumpah ala dzalik, atas itu. Karena mereka mengatakan inna hadza lasihrun mubin, gitu sesungguhnya ini sungguh adalah sihir yang nyata. Seolah-olah mereka berkata, mereka bersumpah atas itu, wahum ya'lamun, padahal mereka mengetahui annama qaluhu, apa yang mereka katakan itu, apa yang mereka mengatakannya itu kadzibun wa buhtanun, itu kebohongan dan itu kedustaan dan kebohongan yang besar. Apa yang dikatakan oleh Fir'aun dan pembesar-pembesarnya tentang Nabi Musa dan Harun, tentang apa yang dibawa oleh Nabi Musa dan Harun tentang ajaran Taurat, mereka katakan itu sebagai sihir, itu kebohongan. Omongan Fir'aun itulah yang sebenarnya kebohongan. Kalau sekarang omongan orang-orang yang pembesar-pembesar yang kayak Fir'aun itu kebohongan, itu yang diberitakan di berita-berita itu kebohongan itu. Yang benar itu yang dikatakan oleh para ulama, orang-orang yang soleh. Orang soleh itu nggak pernah ngomong yang bohong. Ini ayat kata Ibnu Katsir kama qala, sebagaimana Allah telah berfirman, Allah Ta'ala, yang Allah yang Maha Tinggi berfirman di dalam surat lain, ini dalam surat An-Naml, surat yang ke-27 ayat 14. Di sini Allah berfirman, wajahadu biha, dan mereka menentang kepadanya, menentang pada kebenaran yang datang, pada hujah yang datang. Wastaiqonat anfusuhum, padahal meyakininya diri-diri mereka.
zulmau wa uluwa, itu karena kezaliman mereka dan kesombongan mereka, ketinggian mereka. Fanzur, maka lihatlah kaifa, bagaimana kana adalah akibatul mufsidin, kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan. Orang-orang berbuat kerusakan ya orang yang melakukan perbuatan dosa, orang yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Ini surat An-Naml ayat 20 ayat 14 ini bercerita kenapa kok pakai kata benda perempuan, ya. Kita lihat surat 27 ayat 14. Ini coba Allah bicara tentang apa ini pada kalimat sebelumnya. Ini mukjizat, ini kan? Ini sini tentang Fir'aun juga ini. An-Naml ya, benar ya? Bismillahirrahmanirrahim. Sin, tilka ayatul Qur'ani wa kitabim mubin. Itulah ayat-ayat Al-Qur'an dan kitab yang nyata, yang jelas. Hudan, dia merupakan petunjuk, wa busra, dan kabar gembira, lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang beriman itu? Sama dengan surah Al-Baqarah. Orang-orang yang beriman atau orang-orang bertakwa adalah alladzina yuqimuna sholata, orang-orang yang mereka menegakkan sholat, wa yu'tuna zakata, dan orang-orang yang mereka menunaikan zakat, wa hum, dan mereka bil akhirati, kepada akhirat, hum, mereka yuqinun, mereka yakin. Innalladzina la yu'minuna bil akhirati, sesungguhnya orang-orang yang mereka tidak beriman kepada akhirat, zayyana lahum a'malahum, kami menghias-hiaskan kepada mereka amalan-amalan mereka, fahum ya'mahun, lalu mereka merasa bingung. Orang yang tidak beriman pada akhirat itu bingung, menghadapi masalah itu bingung. Kalau Islam bisa mengatasi segala masalah. Nah, masalahnya orang nggak mau kepada Islam, jadinya nggak pernah lepas dari masalah. Nah, berikutnya, ulaikal ladzina lahum su'ul adab, itulah mereka orang-orang yang untuk mereka seburuk-buruk adab, wa hum fil akhirati humul akhsarun, dan mereka di akhirat merekalah orang-orang yang paling rugi. Wa innaka, dan sesungguhnya engkau Muhammad, latulaqqal Qur'ana, sungguh engkau menemukan mendapati Al-Qur'an ini min ladun, dari hadapan hakimin, yang maha bijaksana, alimin, yang maha mengetahui. Nah, setelah Allah berbicara tentang Al-Qur'an, tentang orang yang beriman, lalu Allah bercerita tentang Nabi Musa. Idz qala Musa, ingatlah ketika berkata Nabi Musa li ahlihi, kepada istrinya, inni anastu naro, sesungguhnya aku telah melihat api, saatikum minha bi khobarin, aku akan datang kepada kalian dari tempat api itu dengan membawa berita, au atikum, atau aku datang kepada kalian bi shihabin, dengan membawa obor, bi shihabin kobasin, dengan membawa obor, ya. La'allakum, agar kalian semua tastolun, kalian bisa menghangatkan tubuh. Nah, terus falamma ja'aha, maka ketika Musa mendatangi tempat yang ada api itu, nudia, dipanggillah Nabi Musa di lembah yang bernama Tua, dipanggillah an amburika mau finnar, bahwasanya diberkailah orang yang ada di tengah-tengah api itu, yang ada di dekat api itu, waman haulaha, dan orang yang di sekelilingnya, wa subhanallahi rabbil alamin, dan maha sucilah Allah pemelihara seluruh alam. Terus, ya Musa, wahai Musa, innahu, sesungguhnya dia itu sesungguhnya, ya ini apa namanya itu, domir sa'an ya. Ya Musa, wahai Musa, sesungguhnya, innahu, anallah, akulah Allah, al-aziz, yang maha perkasa, al-hakim, yang maha bijaksana, wal alqi, dan lemparkanlah asoka, tongkatmu, wahai Musa. Falamma, maka ketika Nabi Musa ro'aha, melihat tongkat itu, tahtazzu, dia bergerak, ka'annaha, seolah-olah dia jannun, menjadi ular yang besar, walla mudbira, Nabi Musa pun
berpaling membelakang. Musa juga takut juga sama ular gede, lari dia. Terus dipanggil oleh Allah. Walam yu'aqib, dan dia tidak menoleh ke belakang. Ya, terus ya Musa, wahai Musa, la takhaf, janganlah engkau takut. Ini sesungguhnya aku la yakhafu, ini sesungguhnya aku di hadapanku ini la yakhafu ladayyal mursalun, tidaklah akan takut yang di hadapanku, yaitu para rasul. Para rasul di hadapanku enggak ada yang takut. Musa, masa kamu sama ular aja takut? Nah, gitu. Illa, kecuali man zalama, orang yang telah berbuat zalim, dia pasti takut. Summa baddala, kemudian dia akan mengganti husnan, kebaikan, ba'da su'in, sesudah keburukan. Fa inni, maka sesungguhnya aku ini ghafurur rahim. Nah, dari sini Pak, dari ayat 12 Allah menyuruh Nabi Musa memasukkan tangannya ke dalam sakunya. Masukkanlah tanganmu Musa ke dalam saku bajumu, takhruj baydha, nanti tanganmu akan keluar dalam keadaan bersinar putih. Min ghairi su'in, yang tidak ada jeleknya sama sekali. Fi tis'i ayatin, salah satu dari 9 mukjizat yang dibawa oleh Nabi Musa ila Fir'aun, kepada Fir'aun dan kaumnya. Innahum, sesungguhnya mereka Fir'aun dan kaumnya, kanu adalah kauman fasikin, orang-orang yang fasik. Nah, falamma ja'athum, maka ketika mujizat-mujizat itu datang kepada mereka, maka ketika telah datang kepada mereka ayatuna, mujizat-mujizat kami, mubsiratan, yang terang benderang, qalu, mereka berkata, hada sihrun mubin, ini sihir yang nyata, ini yang disebut dalam surat Yunus tadi. Nah, makanya kalimat berikutnya mengatakan, dan mereka Fir'aun dan pengikutnya, mereka menentang kepada mukjizat atau tanda kebenaran itu, padahal wastaiqonat ha anfusuhum, sebenarnya hati mereka yakin. Jadi orang-orang yang pada kafir sekarang ini Pak, itu sebenarnya hati kecilnya tuh yakin kepada kebenaran Islam. Tapi mereka enggak mau menerima Islam. Kenapa? Takut dikucilkan, ada yang takut dikucilkan sama keluarganya, ada yang takut kehilangan jabatan, ada yang takut kehilangan duit. Sebenarnya apa yang diteriakkan oleh Habib Rizik dan itu semuanya benar. Tapi mereka enggak mau dengar omongan Habib Rizik, nasihat Habib Rizik, enggak mau dengar. Kenapa? Nanti mereka akan kehilangan jabatan kalau nurut sama Habib Rizik. Harusnya tuan mereka bukan Habib Rizik, tuan mereka ada sendiri yang ngasih jabatan, yang ngasih duit. Mereka enggak mau. Habib Rizik berani ngomong apa adanya karena memang memang begitu adanya. Walaupun itu berisiko, tapi Habib Rizik sudah mewakafkan dirinya benar-benar kok. Kalau kita, atau ada orang yang waktu pidato kampanye mengatakan, kami berdua sudah mewakafkan diri kami berdua untuk bangsa Indonesia, pret, katanya gitu. Ya, sekian ya dulu ya. Aku lu qauli hadza, astaghfirullahaladzim wa lakum, Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.